Okay guys, jadi today we gonna talk about model pengembangan media pembelajaran ya semuanya. Oke, jadi sebenarnya model pengembangan media pembelajaran itu banyak jenisnya. But today especially kita bakal bahas yang pertama, yaitu model 4D yang dikembangkan oleh Thiagarajan in 1974. Jadi sebenarnya model 4D ini itu model Thiagarajan yang bisa disebut dengan 4D model atau 4D model kayak gitu kalau bahasa Inggrisnya ya semuanya. Jadi ini dikembangkan oleh Thiagarajan di tahun 1974. Jadi kayaknya sih sebenarnya kalau kalian baca nih bukunya, Thiagarajan ini tuh neliti tentang kayak ya psikologi lah dari siswa-siswanya tuh. Nah, jadi dia mengembangkan model 4D ini. Jadi ada 4 tahapan, makanya disebut dengan 4D model gitu. So, that's for introduction ya. Kita next. Jadi sesuai dengan yang kita bahas sebelumnya, jadi ada 4 tahapan model 4D. Yang pertama itu adalah define, atau kalau kita Indonesia kan itu pendefinisian. Tahap pertama. Kemudian ada design, perancangan, develop, itu adalah pengembangan, dan disseminate atau penyebarluasan. Nah, jadi di tahap pertama define itu adalah bagaimana kita mencari atau menganalisis ya, kalau istilah dalam bahasa Indonesianya mungkin secara sederhananya menganalisis instructional requirement. Jadi apa aja sih kebutuhan instruksional atau pembelajaran yang akan dijadikan landasan atau dasar dari pengembangan suatu produk pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, itu di tahap pendefinisian. Next, itu ada tahap desain atau perancangan. Di desain, kita akan menciptakan prototype dari instructional material. Jadi, kita buat prototype dari produk kita ini berdasarkan materi-materi pembelajaran gitu. Misalnya dari konsepnya seperti apa, kemudian tujuan pembelajarannya, dan sejenisnya. Next, baru kita dari prototype yang udah jadi nih, dari desain tadi, kita kembangkan menjadi sebuah produk. Nah, produknya ini nanti akan kita tes atau kita uji cobakan dengan menggunakan reliable instructional material. Artinya kan materi-materi pembelajaran yang reliable, dapat dipertanggungjawabkan, dapat dipercaya. Jadi di sini ini sebenarnya kalau istilah Indonesia yang sering kita sebut itu melakukan uji. Nah, baik itu uji coba produknya ke lapangan, ke trainee itu mungkin siswa kayak gitu, peserta didik, ataupun juga ke validasi ahli gitu, atau uji validasi ahli. Jadi kita datengin nih ahli nih, oh ini gimana sih produk pembelajaran kita udah benar apa belum? Dalam konteks yang saya jelaskan di sini, kita bicara tentang media pembelajaran ya. Oke, next adalah penyebarluasan. Nah, kalau penyebarluasan apa? Ya materi-materi pembelajaran atau pendidikan tadi itu kita cantumkan kan, atau udah kita kembangkan kayak gitu, terus kita sebarluaskan nih biar bisa digunakan oleh instansi-instansi pendidikan, entah itu sekolah, entah itu mungkin diklat dan sejenisnya. So, itu tahapan utama dari model 4D. Kita akan bahas next per tahap ya. Oke, stage 1 is define ya. Jadi di define ini ada front end analyze. Kemudian ada juga learner analyze. And then ada task analyze and concept analyze. Kita bahas satu-satu ya. Oops, let's back here. Oke. Front end analyze adalah kalau bahasa Indonesianya analisis awal akhir ya semuanya. So, di analisis awal akhir ini adalah kegiatan yang mana kita melakukan pencarian masalah, kemudian ya tadi analisis ya, kita cari sebenarnya kebutuhan dari, misalnya kita mau meneliti di sekolah ya, sekolah itu apa sih misalnya kayak gitu, atau kebutuhan dari guru apa sih, siswa apa sih, instansi ini apa sih, kemudian kita analisis, oh ternyata
mereka membutuhkan ini dari masalah tertentu kayak gitu. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah produk yang kita kembangkan, atau kalau di sini bahasanya media pembelajaran yang akan kita kembangkan. Nah, setelah kita melakukan nih, kita udah tahu nih, dasar-dasarnya seperti ini. Kita analisis apa lagi selanjutnya adalah learner analysis, atau menganalisis siswanya atau peserta didiknya lah. Nah, kita cari nih, ternyata karakteristiknya seperti ini. Ternyata latar belakangnya kayak gini. Basic knowledge dari siswanya seperti ini. Jadi kalau kita udah tahu nih, ternyata lebih cenderung kemana, kemudian kemampuan berpikirnya seperti mana, kemudian tingkat kognitifnya seperti apa kayak gitu. Setelah kita tahu nih siswanya seperti apa, ini akan kita jadikan dasar untuk mengembangkan media pembelajaran kita tadi. Karena kita tahu, butuhnya media ini kan dari analisis awal akhir. Kemudian, dari siswanya kita tahu kalau mereka butuhnya media ini, ternyata siswanya seperti ini kita bisa jadikan dasar untuk membuat konten pembelajarannya nanti seperti apa. So, next, itu ada konsep analyze sama task analyze. Jadi yang pertama ya, kita bahas yang konsep. Jadi analisis konsep itu adalah menentukan langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah pembelajaran berdasarkan apa? Analisis awal akhir dan juga analisis siswa sebelumnya. Jadi kan kalau kita udah tahu nih karakteristiknya seperti apa, masalah pembelajarannya seperti apa, ini baru kita konsep nih, medianya nanti seperti ini, langkah-langkah media pembelajarannya dibuat seperti ini, digunakan seperti ini. Nah, itu biasanya kalau di model ini itu dibentuk dalam sebuah bagan seperti ini, bagan konsep dari sebuah media pembelajarannya. Setelah itu baru langkah selanjutnya adalah melakukan analisis tugas atau sesuatu yang harus dilakukan siswa atau peserta didik nantinya untuk memecahkan masalah yang kita bahas di konsep dan juga di analisis sebelumnya tadi. Jadi kan kita udah tahu konsepnya seperti ini. Nanti inilah tugas-tugas siswa yang harus mereka lakukan agar mereka dapat menyelesaikan masalah pembelajaran tadi. Nah, jadi di analisis tugas kita cari nih, tasnya apa aja nih, biar nanti ketika mereka menggunakan media pembelajaran yang kita kembangkan, mereka tahu nih, ini tugas yang harus diselesaikan. Kalau mereka menyelesaikan ini, berarti permasalahan belajar mereka kemungkinan dapat terselesaikan dengan baik. Oke, next. Langkah terakhirnya adalah specifying instructional objective, atau merumuskan tujuan pembelajaran. Of course ya, karena kalau kita mengembangkan sebuah produk pembelajaran, otomatis kalau media pembelajaran gitu ya, for example, kita pasti harus ada tujuan pembelajarannya. Mungkin kalau di MBKM sekarang, kurikulum merdeka, itu ya capaian pembelajaran ya. Jadi dari CPL, capaian pembelajaran itu, CP lah, bukan CPL. CP terus diturunkan, terus akhirnya jadilah sebuah tujuan pembelajaran. So, kegiatan ini dilakukan untuk apa? Menentukan tujuan pembelajaran berdasarkan apa? Dari semua langkah analisis sebelumnya. So, ini adalah gambar buku aslinya kalau kalian lihat yang di sebelah sini. Jadi ini langkahnya ya, dari front end, kemudian learner, kemudian melakukan task sama konsep, terus akhirnya kita bisa melakukan perumusan atau specification of objective. So that's the first stage. Oke, kita bahas next, yaitu stage 2, desain atau perancangan. Nah, dalam desain, pertama-tama kita harus melakukan media selection atau pemilihan media. Jadi milih nih, menentukan media apa aja sih yang digunakan dalam pembuatan konten pembelajaran kita nanti kayak gitu. Jadi ada mungkin nanti ya di dalam medianya ini ada media visual atau audio visual dan sejenisnya. Next is format selection. Kita pilih ini format apa yang akan kita gunakan untuk merancang media ini. Misalnya, formatnya harus sesuai dengan media yang kalian mengandung. For example, misalnya kalau seandainya formatnya video pembelajaran, mungkin format seperti apa? Podcast misalnya kayak gitu. Atau mungkin
Misalnya, oh kalau media video pembelajaran kita mau formatnya adalah misalnya drama. That's for example. Jadi kita pilih nih format yang baik. Nanti akan menyesuaikan media yang akan kita buat. So, next step is initial design. Nah, di kegiatan ini kita akan membuat atau menghasilkan sebuah prototipe media pembelajaran yang sudah kita pilih nih tadi. Oh, medianya, media-media yang ada atau konten-konten pembelajaran tadi di dalam medianya itu, oh pilihannya ini, kemudian kita akan membuat formatnya misalnya menjadi sebuah aplikasi atau apalah itu, udah selesai, baru kita jadikan sebuah initial design atau prototipe dari media pembelajaran kita nih. Nah, biasanya kalau di tahap ini kita juga membuat, kalau video itu biasanya ada storyboardnya, kalau aplikasi itu ada flowchartnya. Nah, itu kita buat itu dulu baru jadi prototype kayak gitu. Karena itu akan menjadi guide kita untuk mengembangkan produk pembelajaran atau media pembelajaran ini lebih baik lagi kayak gitu. So, ini dari buku aslinya, you guys can see. Dari learner analysis tuh, dari analisis nanti kita akan membuat criterion test construction yang dimana nanti dalamnya ada media selection, kemudian ada format selection, dan juga ada initial design. Oke, next step is develop. Ya, stage 3-nya adalah develop. Apa yang dilakukan? Nah, di sini yang pertama adalah expert appraisal. Ya, semoga pronoun saya benar ya. Jadi ini adalah melakukan tahap uji coba dari prototipe yang udah kita buat tadi nih. Itu kemana? Ke ahli ya, expert itu ahli. Jadi banyak ya ahli-ahli media. Misalnya kalau ahli di video pembelajaran, misalnya kita ngomongin media video pembelajaran, oh ahli video, kemudian ahli konten pembelajaran, kemudian ahli naskah, karena kan video ada naskahnya ya. Nah, di sini kalian akan membawa prototipe itu ke ahli. Kemudian dia si ahli ini, beliau ahli ini akan memeriksa, kemudian kalau istilahnya ya, memvalidasi, kemudian diperiksa nih, oh medianya kurang ini, tambahin ini, oh medianya harus ini. Jadi diperbaiki nih, direvisi lah media kita, direvisi sampai akhirnya si ahli ini bilang, oke, dari menurut saya seorang ahli ini medianya sudah layak. Nah, kalau sudah layak baru bisa kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu developmental testing. Pada tahap developmental testing ini adalah tahap melakukan uji coba dari hasil revisi ahli tadi. Jadi kita udah media nih, udah kita kembangkan lagi nih berdasarkan revisi dari ahli, udah jadi. Kita akan memastikan nih, kalau kita gunakan di lapangan kayak gitu, mungkin ke siswa kayak gitu, atau ke peserta didik, di peserta pelatihan kayak gitu, apakah media kita ini bisa digunakan dengan baik? So, tahap development testing adalah melakukan itu. Jadi kita uji coba ke lapangan lah, istilah bahasa Indonesianya mungkin yang sering digunakan. Nah, jadi ketika kita menguji ini, kita akan mendapatkan feedback secara langsung dari orang-orang yang menggunakan. Otomatis ini akan menjadi salah satu data yang sangat penting ya. Setelah kita dapat nih uji coba, nah nanti sebelumnya ya, sebelum ke stage 4 mungkin tahapnya seperti ini ya. Udah dapat semua initial design. Kalau kalian lihat di sini dari expert appraisal, kalau belum layak itu kita revisi dulu, terus balik ke uji coba lagi, ahli lagi ya. Kalau udah baru kita ke developmental testing, dan ini pun sama sebenarnya. Kalau developmentalnya udah belum selesai, kita uji lagi sampai akhirnya selesai. Dan onto the stage 4. Stage 4-nya adalah diseminasi. Nah, di diseminasi ini kita melakukan validation testing. Maksud dari validation testing adalah kita menguji dari hasil uji coba yang tadi udah kita lakukan, itu kita lakukan evaluasi sumatif. Nah, di sini berarti kita sempurnakan nih dari feedback dari ahli lagi. Nah, kalau udah kita ke ahli lagi nih. Halo, bapak-bapak, ibu-ibu ahli, saya sudah uji coba lapangan, sudah saya perbaiki berdasarkan feedback peserta. Mohon divalidasi sekali lagi, apakah ini sudah layak? Nah,
di evaluasi sumatif ini kita menyempurnakan itu semua. Setelah sempurna dan oke, ini sudah fix, sudah jadi medianya, sudah melalui tahap ahli validasi dan juga tahap uji coba lapangan, selanjutnya baru kita ke tahap terakhir, yaitu packaging. Di packaging ini kita nge-package, sebenarnya belum terakhir-terakhir banget ya. Packaging ini adalah kita mengemas produk media pembelajaran kita untuk siap disebarluaskan. And the last part adalah diffusion and adoption. Jadi kita sebarluaskan media pembelajaran yang telah kita kembangkan ke berbagai instansi, kemudian juga sekolah contohnya, dan juga sejenisnya itu secara massal untuk dimanfaatkan. Jadi ini figur atau gambar di bukunya yang terakhir, yaitu setelah development testing kita validation testing, packaging, dan diffusion and adoption. So that's the 4 stage of 4D model ya, semuanya oleh Tyagarajan. Nah, jadi itulah langkah-langkah yang bisa kita lakukan ketika kita ingin mengembangkan sebuah produk pembelajaran. Dalam konteks ini adalah media pembelajaran, agar media pembelajaran kita ini berbeda dengan media-media pada umumnya. Karena kita ada kata-kata pembelajaran, so kita harus menggunakan instructional model development, kayak gitu, model pengembangan pembelajaran. Agar apa? Agar media kita ini benar-benar memiliki konteks pembelajaran di dalamnya. Oke, ada satu lagi before I end this, itu ya, this material kayak gitu. Jadi sebenarnya kenapa di Indonesia itu banyak kok mungkin kalau kalian lihat mungkin di penelitian, di jurnal, skripsi ataupun yang lainnya, itu kok ada agak beda kayak gitu, kok ada beda-bedanya sedikit. Itu karena kita ketika mengembangkan sebuah produk dan menggunakan model tertentu, biasanya kita modifikasi karena beberapa hal. Mungkin karena kebutuhan dari pengembangan, kemudian keterbatasan waktu dan sejenisnya. Makanya kita sering menemukan di penelitian itu modifikasi model A, model B. Nah, kalau di sini 4D biasanya dimodifikasinya seperti ini. Jadi hal ini dilakukan sebenarnya ya tadi karena untuk memperlancar proses pengembangan, karena mungkin terkadang kita kan memiliki keterbatasan, apalagi kalau yang buat skripsi itu banyak banget keterbatasannya gitu. Akhirnya model 4D yang asli tadi kita modifikasi menjadi ini, salah satu contohnya ya. Jadi di bagian ini kalau kalian lihat itu bedanya adalah di penyebarannya itu langsung menggunakan penyebaran tanpa ada validation testing gitu. Itu hal ini dilakukan mungkin untuk mempersingkat waktu setelah melakukan proses uji validasi seperti itu atau uji lapangan gitu. Jadi ya berbagai sebenarnya modifikasi bisa dilakukan asal kalian itu memiliki rasional yang kuat mengapa perlu dimodifikasi, karena itu sesuatu yang diperbolehkan. Oke guys, that's it for this video ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan kalian yang ingin menggunakan model 4D at least sudah ada pencerahan. Oh, ternyata this is how you use 4D model Tyagarajan kayak gitu. So thank you for watching ya, and peace out.